Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan ini juga akan menjadi sebuah dorongan dan semangat bagi kecamatan-kecamatan lain khususnya di Kawasan Jatinong untuk bisa segera melaksanakan kecamatan inklusif. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kali ini, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dari Kepala UPD Dinsos P3 KKP Kabupaten Klaten yang diwakili Bapak Simon Nugroho. Bapak Ibu tamu yang berbahagia, dilanjutkan sambutan yang selanjutnya dari Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Untuk itu kepada beliau Ibu Danda Rekman Lia waktu dipersilakan. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari Komisi Nasional Disabilitas mengucapkan terima kasih. Pertama, kepada Bapak Camat Polan Harjo, Bapak Joko Handoyo yang sudah berkenan mengundang kami untuk hadir dalam acara pencanangan desa inklusi yang ramah dan peduli penyandang disabilitas. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada SKPD, dinas-dinas yang ada di Kabupaten Klaten, dan para pihak yang membantu terselenggaranya layanan bagi penyandang disabilitas, yaitu mitra-mitra, ada LPTP, kemudian Gita Pertiwi, SIN Jogja, Direktur AGTS, kemudian Persepsi, NPCI Kabupaten Klaten, dan seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan layanan bagi penyandang disabilitas untuk bisa dipenuhi oleh semua pihak. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Komisioner Bapak Kiki Tarigan yang sudah berkenan untuk bisa hadir, membuka ruang, membuka jalan, memberikan inspirasi kepada banyak pihak untuk lebih menguatkan bagaimana penyandang disabilitas bisa diakui dan dihargai. Agar tidak salah persepsi, izinkan saya mengenalkan diri saya dulu ya Ibu Bapak ya. Kalau kerudung saya seperti ini, itu bukan saya bergaya Pak, Bu ya. Saya menggunakan alat bantu dengar di telinga kiri kanan saya. Jadi kalau kerudungnya tertutup, gerakan saya itu kaku dan kasar, mengakibatkan ada banyak suara di telinga saya karena alat bantu dengar itu akan memperbesar suara apapun termasuk gesekan kayu. Kenapa seperti itu? Karena selain saya tuli derajat sedang, namanya istilahnya hard of hearing, sulit mendengar dengan alat bantu dengar, maka saya jadi terbantu bisa mendengar, tetapi saya pun harus menggunakan sebuah aplikasi yang disebut Live Transcribe. Live Transcribe ini seperti ini. Ada suara, kemudian nanti akan dituliskan ke layar handphone saya. Namun, ketika bergema sound systemnya, maka tidak terbaca. Sama dengan alat bantu dengar di telinga saya. Ketika suara sound system bergema, maka tidak berfungsi. Yang saya andalkan adalah membaca gerak bibir. Ketika COVID pandemi menggunakan masker, jadi saya sulit untuk berkomunikasi. Apa yang saya lakukan? Saya diam, menghindar dari banyak orang karena takut diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol saya nggak ngerti,
kok orang nih nggak ngerti diajak ngobrol, saya nggak bisa respon, padahal saya nggak bisa gerak bibir, nggak bisa mendengar. Nah, hambatan saya yang kedua selain hambatan pendengaran adalah hambatan yang disebutnya disleksia. Jadi kesulitan mengingat, kesulitan memproses informasi. Kalau anak-anak sedang belajar, dia kesulitan menghafal perkalian, padahal dia sudah kelas 4. Kesulitan membaca, tertukar huruf B dan huruf D. Bisa jadi dia mengalami hambatan seperti saya. Dan disebutnya kalau mengalami hambatan dua macam itu adalah disabilitas ganda. Jadi disabilitas itu ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Jadi ibu bapak jangan marah ketika ada orang kalau mau mengunci pintu, pintunya bukan terkunci tapi patah. Nah itu seperti saya. Jika menyimpan gelas, bukannya benar, tapi gelasnya jatuh. Jika disuruh mencuci piring, piringnya bukan bersih. Ketika dicuci, disimpan, ada piring lain di bawahnya, pecah. Ibu saya itu, saya selalu bilang begini, ibu itu sayangnya bukan sama saya, sayangnya pak sama piring. Kenapa kamu bilang begitu? Karena kalau ibu saya nyuci piring dan piringnya menjadi pecah, ibu marah. Padahal kalau saya diajari nyuci piring dari kecil, mungkin pecah piring hanya sedikit, tetapi saya jadi lebih bisa, saya bilang. Ibu saya ketawa, saya candain ibu bapak sekalian. Nah ibu dan bapak yang saya hormati, saya ingin mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu bersikap baik kepada siapapun dan memberikan dukungan, memberikan bantuan kepada siapapun yang mengatakan bahwa saya sulit untuk melakukan ini, bahwa saya sulit untuk membuat seperti ini. Nah yang seperti itu artinya sikap kita ramah kepada semua. Ketika kita semua ramah kepada semua, maka penyandang disabilitas pun akan merasa nyaman, kemudian bisa berkembang. Ibu dan bapak yang saya hormati, kalau ibu dan bapak melihat saya bisa berdiri tegak di sini, ini karena sesuatu dukungan yang diberikan oleh keluarga. Kenapa saya bilang diberikan oleh keluarga? Karena ketika saya kesulitan untuk sekolah, ketika saya berada di sekolah, saya disuruh menghafal perkalian dan saya pulang terakhir, lalu saya pulang ke rumah dan saya nangis. Dan saya akan duduk di bawah pompa air dan kemudian saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya agar saya tidak ada di dunia ini? Setiap hari kalau saya mau berangkat sekolah, saya selalu berpikir, nanti guru saya akan guru saya mencongak. Mencongak itu 7 kali 9, 9 kali 8 dan lain sebagainya. Saya tidak bisa sampai sekarang juga. Karena saya disabilitas. Ketika saya dipaksakan harus belajar sesuatu yang sulit untuk saya, maka saya menjadi stres. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat traumatik untuk diri saya. Tetapi ibu saya mendorong saya ketika saya tidak selesai dan saya dibully pada saat SMA. Ibu saya mencari cara, ada ujian paket persamaan paket C. Ya, dengan ujian paket ini kemudian saya bisa D2 dulu, saya D2 PGSD, kemudian S1, S2 pertama saya gagal. Kenapa saya gagal? Karena saya kalau membaca tabel, saya membaca jadwal kuliah hari Senin jam 8. Harinya benar hari Senin, tetapi jadwalnya, jamnya saya baca hari Selasa. Jadi gejlok ibu bapak. Persis seperti kalau ada tabel kereta api. Ya, kalau ada tabel kereta api, saya seringkali juga salah. Agro, apa namanya bu? Yang itu? Nah, yang seperti itu ya, saya
nggak bisa ingat namanya karena saya disleksia. Ibu bapak jangan marah kalau saya nggak bisa menyebutkan nama kepada yang terhormat, doktor, profesor. Saya nggak bisa. Bang Kikit kasih tag ke saya barusan, ini daftar undangan. Bang, nggak bisa bacanya. Saya akan menyebutkan kepada yang terhormat ibu bapak hadirin sekalian. Tapi kata Bang Kikit, ini tuan rumah Pak Camat ini sebutkan. Dan saya belajar beberapa detik ya untuk membaca nama Pak Camat. Ketika saya harus melihat handphone, tangan saya juga kadang-kala keliru, Pak. Lama mencarinya, ngilang. Ya, apa yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas seperti saya adalah sikap tidak menjudgment. Judgment itu apa? Memberikan kata-kata negatif. Bang Kikit kenapa sangat baik kepada saya? Karena Bang Kikit paham bahwa saya disabilitas. Bang Kikit jangan marah, dukung saja saya. Meskipun saya salah lagi, saya salah lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk penyandang disabilitas adalah seperti itu. Kenapa penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan haknya? Karena pertama, ada stigma. Stigma itu pandangan negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu di stigma pertama kali mulai dari keluarganya. Ketika seorang laki perempuan menikah dan anaknya disabilitas, keluarga ibunya, istrinya mengatakan, dari kita nggak ada tuh yang itu anaknya. Kata suaminya, perasaan dari kita nggak pernah ada deh anak yang seperti itu, turunan kita nggak ada. Saling menuduh. Suami istri menjadi tidak nyaman, kemudian anaknya harus sekolah, tetangganya pun demikian mengatakan, kenapa anaknya udah segitu gedenya kok belum bisa jalan, belum bisa ngomong, kok ngomongnya kayak gitu? Stigma terjadi. Belum lagi fasilitas pendukung yang tidak ada. Ketika sekolah, anaknya sudah usia sekolah, akan berangkat ke sekolah, gurunya mengatakan, mohon maaf, anak bapak pakai kursi roda, di sini nggak ada ram, nggak ada jalan yang landai untuk kursi roda. Kelas 1 di atas, nggak ada, di sini tangga semuanya. Ditolak. Padahal yang harus dirubah itu bukan fasilitas, tetapi penerimaan. Kalau kelas 1 biasa di atas, dan ketika dia akan sekolah, ada anak menggunakan kursi roda, maka yang harus dilakukan bukan merubah gedungnya ketika tidak punya uang untuk merubah gedung. Tapi yang harus dilakukan adalah pindah kelasnya ke bawah kelas 1 itu. Itu artinya bersikap inklusif. Saya sangat paham dan sangat menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di kecamatan ini. Kemudian ada desa yang juga menyokong ODGJ untuk bisa hidup mandiri di sini. Data dari Kementerian Kesehatan, ODGJ yang sudah dirawat di rumah sakit kemudian dikembalikan ke keluarga karena sudah bisa kembali ke keluarga, tidak lama berselang akan datang lagi ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena stigma terhadap ODGJ yang kembali dari rumah sakit jiwa masih sangat kuat. Karena masyarakat tidak ada yang menopang. Apa yang harus dilakukan adalah seperti di sini, bahwa ada satgasnya, ada puskesmas jiwanya, mendekatkan semuanya kepada penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas bisa dikuatkan. Kami para penyandang disabilitas itu akan bisa dan mampu untuk bisa berdiri di kaki kami sendiri, dan kami tidak menopang, tidak ditopang oleh banyak pihak. Dengan cara apa? Stigma terhadap kami hilangkan dan kami berikan hak kepada kami. Di antaranya adalah pendidikan. Bagaimana pendidikan membuat seorang Dante bisa berdiri di sini? Itu karena pendidikan. Kalau ibu bapak yang generasi tua mungkin pernah lihat ada film Luken. Luken itu seorang anak yang saya tidak tahu anaknya seperti apa, karena saya tidak pernah nonton televisi waktu kecil. Tetapi ketika orang keluarga saya memanggil saya, "Hei Luken, di sini." Karena saya tidak terawat, karena saya tidak bisa mengurus diri. Kalau tidak disuruh mandi, seminggu pun saya tidak mandi. Ibu dan bapak bisa bayangkan bagaimana penyandang disabilitas itu seperti itu. Tetapi ibu saya mendorong ketika saya tidak lulus SMA,
Ketika saya mau kuliah, ibu saya dorong. Ketika ijazah ditolak, ibu saya pergi ke kampus mengatakan bahwa ijazah ini berlaku setara dengan SMA. Jadi dukungan semua pihak untuk penyandang disabilitas itu sangat diperlukan. Dan ketika penyandang disabilitas diberi pendidikan, maka mereka akan tumbuh berkembang, tidak lagi bergantung kepada orang lain, tidak lagi bergantung kepada negara, tetapi mereka bisa mandiri. Bahkan Pak Langgeng, saya bayar pajak ya sekarang. Bapak Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas tahu saya membayar pajak dan saya tidak didukung lagi oleh negara. Kenapa? Karena dimandirikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, apa yang ingin saya katakan di sini, Bapak mohon izin kalau saya belum bisa menyebutkan nama perusahaan Bapak. Yang jelas saya tahu bahwa perusahaan Bapak mensupport daerah ini, memberikan nilai-nilai positif untuk daerah ini, dan kami sepakat bahwa praktek baik di sini harus ditularkan. Mohon untuk bisa diviralkan praktek baik ini, bagaimana puskesmas jiwa bisa dipublikasikan, bagaimana kegiatan hari ini ada pencanangan desa inklusif bisa dipublikasikan, agar semua pihak tahu, agar semua pihak bisa mencontoh. Karena dari contoh-contoh ini kita sangat berharap untuk bisa diduplikasi oleh banyak pihak. Pak Camat, pembangunan dimulai dari desa. Demikian yang disampaikan para petinggi di nasional. Dan itu benar. Kenapa? Karena diantaranya masyarakat itu ada di desa termasuk penyandang disabilitas. Kalau penyandang disabilitas didukung di desanya, maka segala hal tentang penyandang disabilitas itu bisa diselesaikan dengan baik. Bahwa layanan bagi penyandang disabilitas tidak berfokus kepada satu dinas. Tidak hanya berbicara tentang dinas sosial, tetapi berbicara dinas ketenagakerjaan, berbicara dinas pendidikan, berbicara dinas pariwisata, berbicara semuanya. Sehingga kami sangat berharap dinas-dinas yang terkait di sini semuanya dapat mendukung praktek baik yang dilakukan oleh kecamatan ini sehingga mendapat support dan dukungan. Di sini juga ada sentra dari Kementerian Sosial ya Pak Langgeng, apa yang namanya? Ya. Profesor? Ya, profesor, ada sentra milik Kementerian Sosial, sentra Profesor Dr. Suharso. Nah ini Ibu Bapak sumber untuk kita ketika Ibu dan Bapak, keluarga, pemerintah membutuhkan bantuan dukungan bagi penyandang disabilitas. Apakah layanan yang tidak bisa dipahami untuk terapi, apakah juga alat bantu, silahkan dibantu oleh dinas sosial untuk didata, kemudian dimintakan bantuan misalnya alat bantu kursi roda, karena sentra ini membuat alat bantu kursi roda adaptif. Kursi roda itu harus adaptif. Kenapa? Karena agar sesuai untuk penyandang disabilitas, agar posturnya menjadi baik, agar aliran darahnya juga menjadi baik. Ada banyak resource yang bisa kita gunakan, ada banyak sumber. Yang paling penting adalah berbicara tentang inklusivitas ada 4 hal. Pertama, bahwa kita harus sensitif kepada setiap orang, dan ketika ada seseorang membutuhkan dukungan, maka berikan dukungan. Yang kedua, kreatif. Kreatif itu mencari cara bagaimana agar semua pihak termasuk penyandang disabilitas bisa berkembang. Yang ketiga, inovatif. Inovatif itu melakukan berbagai inovasi sehingga penyandang disabilitas dapat berkembang. Dan yang keempat adalah fleksibel. Fleksibel itu artinya tidak kaku. Ketika ada sesuatu hal, maka be fleksibel kepada kondisi penyandang disabilitas. Dan mohon diingat bahwa penyandang disabilitas juga ada penyandang disabilitas lansia. Ya, lansia itu juga penyandang disabilitas. Satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, karena ini adalah tugas Komisi Nasional Disabilitas, memberikan sosialisasi. Ketika Ibu dan Bapak menyatakan tentang penyandang disabilitas, maka yang bukan penyandang disabilitas sebutannya adalah non-disabilitas atau bukan disabilitas. Ketika Ibu dan Bapak, ketika Bang Kikin mengatakan saya normal, karena
karena saya tidak disabilitas. Berarti Bu Dante tidak normal. Ketika Ibu dan Bapak mengatakan saya sempurna, saya tidak disabilitas, saya memiliki kaki, memiliki tangan, berarti yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan tidak sempurna. Padahal dalam agama Islam Tuhan menciptakan makhluknya dengan sempurna. Bahwa saya tidak bisa mendengar seperti pada umumnya, itu kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada saya. Bahwa saya menjadi disleksia, itu karena Tuhan memberikan hal itu kepada saya. Ibu dan Bapak jangan segan mengatakan kepada penyandang disabilitas tuli, teman tuli. Kepada penyandang disabilitas menggunakan kursi roda, penyandang disabilitas fisik. Gak usah segan, karena undang-undang seperti itu. Atau boleh ditanya penyandang disabilitasnya, Bu Dante mau disebutnya tuli atau apa? Kalau saya tidak masalah, disebut apa aja. Tapi ada undang-undang yang memayungi untuk bisa menyebutkan. Dan izin ketika dalam anggaran, pemerintah menganggarkan anggaran untuk penyandang disabilitas, maka sangat penting anggaran itu untuk disesuaikan dengan nomenklatur pada perundang-undangan agar anggarannya bisa turun karena nomenklaturnya sesuai. Satu hal lagi yang paling penting, kami Komisi Nasional Disabilitas punya satu yang menjadi prioritas, yaitu pendataan penyandang disabilitas. Semoga juga penyandang disabilitas di kecamatan ini, khususnya di Kabupaten Klaten pada umumnya, bisa terdata by name, by address. Karena ketika ada bantuan, apalagi bantuannya dari pemerintah, selalu yang ditanyakannya nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, ini penting bagi penyandang disabilitas. Dan juga mohon dibantu agar pendataan bagi penyandang disabilitas itu mudah. Kita akan lakukan banyak pendataan nanti. Nah, bagaimana penyandang disabilitas tidak dipusingkan dengan pendataan pemilu, pendataan resep, ya, sosial ekonomi dari mana? Bagaimana Pak Camat bisa membantu penyandang disabilitas untuk diberi kemudahan dalam melakukan pendataan? Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikian dari Komisi Nasional Disabilitas. Sekali lagi apresiasi untuk semua pihak yang sudah berkontribusi atas pencanangan Desa Inklusi Reak Ramah dan Peduli Disabilitas di Polen Harjo. Semoga langkah ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi penyandang disabilitas dan menjadi ibadah untuk ibu dan bapak sekalian yang memberikan kontribusi kepada penyandang disabilitas dan bangsa ini. Demikian bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Komisi Nasional